Karena ini yang gue taruh dalam hidup gue. Berinteraksi sama siapapun, gue selalu berusaha tidak ada judge, tidak menyalahkan, tidak membuat situasi yang tidak enak dalam interaksi. Tapi ketika values berbeda memang nggak bohong. Values attract values. Jadi lu nggak akan bisa se-excited lo ketemu yang sefrekuensi. Dan itu normal. Mencari banyak network yang sefrekuensi lebih banyak normal. Tapi tetap harus punya network biarpun tidak se-values. Tapi bukan berarti ini harus lebih banyak. Enggak, banyakin aja yang se-values, gak ada masalah. Tapi kan lo harus tetap kenal juga yang tidak se-values supaya bisa belajar. Dari buku How to Win Friends and Influence People. Gokil, How to Win Friends. Ini dulu lah. 99% orang Indonesia tabungannya itu di bawah 100 juta rupiah. Maka permasalahan di Indonesia itu bukan investasi, tapi earning power. Ini yang akan jadi game changer pertama dalam membangun kekayaan. So buat kalian semua yang pengen memperbesar atau memperbanyak sumber income, gua buat yang namanya kuliah realistis. Kuliah yang fokusnya ajarin lo cara cari duit. Cek langsung YouTube membership di channel Theo Derek dan mari belajar sama-sama di kuliah realistis. Senapan dulu. Ya. Bagaimana mencari, kalau bahasa Indonesia, bagaimana mencari teman dan bisa mempengaruhi orang lain. Traktir. Tatap mata saya. Nggak perlu. Langsungnya on me bro. Nah. Ini penulisnya namanya Dale Carnegie teh. Ini kayak terkenal loh gue. Ini buku klasik. Oh. Jadi buku jadul sampai sekarang masih diterbitkan ulang terus. Karena memang isinya sebagus itulah. Tapi menurut gue make sense sih. Karena orang itu tidak berubah sebetulnya. By defaultnya sama. Jadi buku kayak gini pasti everlasting. Iya betul. Dan apalagi kita kan diciptakan sebagai makhluk sosial. Iya. Nah ini kan bukunya sosial banget. Iya. Berteman dan mempengaruhi orang lain. Topik yang pertama ini ngomongin tentang prinsip dasar cara menghadapi orang. Wah ini seru nih. Ya, karena kan perlu disadari bahwa kita makhluk sosial. Jadi itu tidak bisa dihindari, kita pasti berhubungan dengan orang lain. Iya. Ya kan? Yang berinteraksi nih berarti ya. Prinsip dasarnya adalah, ini nanti lo komen ya, jangan mengkritik, jangan menyalahkan, dan jangan mengeluh. Wah tepat anjir. Bagus ini buku ini langsung. Serius gue bener-bener. Terus juga dia beri apresiasi yang tulus buat orang lain. Iya ngerti gue. Dan belajar point of view orang lain. Ya ini yang selalu gue pegang. Kenapa orang kalau nonton konten gue bilang apa? Theo tuh ini ya, relate. Theo tuh nggak ngejudge. Iya. Sama persis pak. Karena ini yang gue taruh dalam hidup gue. Berinteraksi sama siapapun, gue selalu berusaha tidak ada judge, tidak menyalahkan, tidak membuat situasi yang tidak enak dalam interaksi. Untuk orang lain. Untuk orang siapapun, teman siapapun. Bukan berarti kita kayak kasih yang bagus-bagus, enggak. Kita harus sadar bahwa ada waktunya kita memberitahu apa yang dia lakukan jika memang salah. Ada waktunya kita memberikan dia semangat ketika memang dia lagi down. Ada waktunya kita bercerita kalau kita memang punya masalah. Tapi kan kalau yang tadi lu ngomong itu biasanya tidak kenal tempat dan waktu. Betul. Ketemu, ngeluh, energi lu draining. Iya, betul. Ketemu, kok lu baru cerita, tiba-tiba dijudge. Kok lu gitu sih? Kok lu jadi begini sih? Kok lu ambil decision ini sih? Kok lu kerja di situ sih? Tanpa denger background. Ini penting banget. Point of view makanya. Point of view. Jadi ketika lu ngobrol dan lu kayak, oh lu kerja di sini. Oh kenapa? Oh nice ya. Iya. Alasannya apa? Oh gini. Oh, lu kalau udah tahu reason kenapa orang mengambil sebuah decision, lu bisa nggak ngejudge dia. Makanya dibilang kan, lu jadi bisa lihat POV-nya dia. Betul. Karena lu mau denger Dulu awalnya. reasonnya dia. Nah ini poin 1 udah bagus banget. Poin 1 ini benar-benar menurut gue mengajarkan kalau berinteraksi banyak denger. Banyak ngomong boleh nggak? Boleh. Tapi usahakan urutannya banyak denger, baru banyak ngomong. Dan itu pun ngomong berdasarkan lo harus mengerti dulu point of view lo. Iya, reasonnya. Jangan tiba-tiba, kok lu ngutang? Janganlah, kan lu belajar ekonomi, kenapa lu ngutang? Baru gue ngomong, sorry ya misalnya, amit-amit, keluarga gue di rumah sakit. Misalnya, temen lu langsung ngejudge lu kayak gitu, lu gak bisa ngomong kan? Langsung kayak, udahlah gak usah ngomong sama dia. Nah, dia juga gak ngerti. Iya, jelasinnya capek lah. Iya. Lama-lama menjauh udah. Iya, lu jadi lose friends, bukan win friends. Itu dia. Dan kalau lose friends, lu lose connection. Lose connection, lose opportunity. Wah, banyak hal ini bagus. Ya. Oke, itu baru prinsip dasar. Ini bagus nih, ini bagus. Gue ngerti kenapa ini buku laku banget berarti. Yes. Terus di chapter selanjutnya dia ada ngomongin tentang how to. Nah ini yang gue suka. Wah, oke. Cara membuat orang lain menyukai
kita. Iya. Ini bukan terms menjilat ya, tapi maksudnya Bukan. ketika kita berinteraksi kan kita pengen jadi orang yang menyenangkan. Iya. Bukannya membuat orang senang, enggak. Tapi kita membuat vibes-nya Iya. menyenangkan. Betul. Dan kemarin kita ngobrol ya sama Iya. teman yang levelnya jauh di Iyalah, atas kita iyalah, lagi. iya. Dia bilang orang-orang yang di level atas itu sangat suka orang-orang yang dia suka gimana ya? Menyenangkan orang-orang yang cuman yang menyenangkan. Iya, tahu posisi, Iya. nggak belagu, Enak diajak ngomong. nyambung, Betul, nyaman. nyaman, Betul. Nah, ini, ngecil. ya. Nah, ini caranya di buku ini diajarkan bagaimana membuat orang menyukai kita. Pertama, tertariklah secara sungguh-sungguh kepada orang lain. Betul, pada orangnya. Iya. Lo ngerti gua. tertarik dulu, satu. Ngerti. Kedua, sering tersenyum. Mm-mm. Tiga, ingat nama mereka. Iya. Karena katanya menyebut nama itu adalah bunyi paling indah di muka bumi. Kayak terima kasih Pak Iya, Theo. sebenarnya tergantung siapa yang ngomong, tapi mostly emang orang kalau inget nama lu happy sih. Iya betul. Jujur, biarpun susah ingat nama. Yes. Terus tadi aja Oh, saya perlu mention juga jadilah pendengar yang baik. Iya. Bicara tentang hal-hal yang mereka memang suka atau minati Mm-mm. dan buat mereka merasa penting. Iya, karena yang tadi kan ketika lu ngomongin yang pertama aja sebenarnya ini ngajarin kita bagaimana kalau kita ngobrol sama orang dan bangun relasi, fokusnya adalah orang itu. Maka kita fokus dengerin, fokus encourage, fokus kenalan. Nah kalau tujuan kita bangun relasi, tujuan kita bukan menjudge hidup dia. Tujuan kita bangun relasi dengan cara apa? Gimana sih cara bangun relasi? Yang lu suka, obrolin. Yang gue suka, ntar lu obrolin juga. Iya. Bikin sebuah interaksi atau ruang bicara yang menyenangkan yang seru. lah, yang seru lah. Betul. Gitu. Dan kita kan bisa lama ngobrol sama orang karena topiknya sama-sama tertarik. menarik. Iya, jangan begitu topiknya lu nggak tertarik, udah mati conversation. Dan lu nggak nanya lagi. Iya. Kalau misalnya, Bil, gue suka banget main basket. Lu suka nggak sih, Bil? Enggak. Udah, titik. Bah. tapi gue tertarik gini, gue mau nanya. Kalau lu secara praktikal ya, gimana caranya menghadapi misalkan let's say gue nggak suka basket. Atau lu gak suka basket, terus gue suka banget basket. Gue ngomongin tentang LeBron James, soal segala macam gitu. Tapi lu gak ngerti. Gue ketarik topik lu dengan topik yang Indian gue suka. Misalnya. Misal, lu suka banget main basket ya, Bil? Iya. Oh, lu suka beli sepatu apa? Misalnya. Oh, kemarin tuh sepatu basket lagi digoreng ya? Oh. Gue suka investment tuh. Oke. Iya nggak? Iya. Jadi Lu cerita dong. Iya. Gue pasti kasih lu ruang dulu dong. Iya. Gue akan dengerin. Oh iya, LeBron James jago banget ya. Oh, kenapa lu suka sama dia? Oh, emang lu sering main basket di mana? Oh, lu tiap minggu? Iya. Biasa mainnya sama teman-teman mana? Itu kan database semua, Pak. Oh. Iya nggak? Jadi harus cari yang Misalnya lu bilang, dia suka. Teh, gue suka main basket sama orang-orang Paku Buwono. Bil, gue ikut dong. Tapi gue nggak bisa nih gitu ya. Tapi gue gak bisa nih sengaja. Ya kan gue gak tahu. Maksudnya Iya. gue bisa tarik ke topik gue bisa tarik ke interest gue biar sama-sama interest. Boleh dong. Boleh. Misalnya sekarang kartu lagi digoreng. Ya. Gue bisa bilang, lu main kartu basketnya juga gak? Enggak, Teh, kenapa? Bil, lu tahu gak, Bil? Kartu Michael Jordan harganya sekarang 500 juta satu kartu. Interest gue bukan. Interest gue investment. Betul. Topik lu. Betul. Ketemu di tengah gak? Iya. Lu belajar gak? Belajar. Gue belajar gak? Udah. Jadi That's enak. Oke, itu triknya sih. Iya, that's it. Atau misalnya bisa juga di awal-awal nanyain pertanyaan general dulu. Bisa? Kan basket kan nggak harus langsung Enggak. spesifik Enggak. ke orang. Bisa juga lu cerita kayak, dulu gue pernah main basket tapi gue goblok sih bro gini ya. Iya. Ya seru aja gitu. Iya. Oke. Atau film. Nah, Oh, bisa juga dong. betul. Bil, gue suka banget nonton film kemarin nih yang di Netflix, The Last apa gitu. Iya. Oh iya, itu bagus loh. The Last Dance. The Last Dance. Ah. Ya enggak? Betul. Atau kalau gue suka anime, Bil, lu pernah nonton Slam Dunk enggak? Anjir, gue suka banget Hanamichi Sakuragi, gila sih. Iya. Jalan tuh topik semua. Betul. Dan itu bisa berlangsung berjam-jam Bisa bahkan. panjang. Lu juga yang mungkin enggak, lu cerita, oh iya ada film Slam Dunk ya? Seru ya? Ntar gue nonton, lucu ya? Iya. Nyambung terus itu Sebetulnya conversation. selama kita mau mengerti topik orang lain dan Iya. emang memahami, Iya. memahami. Iya, harusnya conversation gak putus. Oke. Tapi memang lo harus, semakin lu knowledgeable, Iya. akan semakin lu bisa connect sama banyak orang. Oh. Kan lu bisa tarik kemana-mana tuh, lu ngomong apa aja nyambung. Makanya kita perlu bekal juga sebetulnya. Kita Iya. perlu belajar terus juga ya. Iya. Oke, itu ya kedua tadi cara Iya. membuat orang lain suka sama kita. Bentar, sebelum lanjut itu, tapi lucu Bil, bekalnya dari mana? Dari mana? Ngobrol lagi sama orang. Jadi inputnya dari ngobrol lagi. Makin banyak ngobrol sama orang, fokus dengar, makin punya bekal. Fokus dengar sih kunci. Makin punya bekal, makin pintar, ngobrol sama banyak orang, obrolan makin nyambung. Makin sering kayak gitu, hasilnya apa? Networknya luas. Wah, nggak.
Iya, ini gue suka di buku. Menarik. Cakep. Tapi gini Teh, ini di awal ya. Tadi gue mau tanya tapi gue lupa ke Fairway ya. Iya. Jadi dia bilang tertariklah secara sungguh-sungguh di poin pertama sih. Iya. Pertama-tama sama orangnya dulu. Pasti dong. Kan tadi gue udah bilang fokus sama orang nih. Nah, tapi gimana? Ini perannya ada quite tricky ya. Tapi gimana caranya? Mungkin kan dalam beberapa ketemu orang, ada orang yang mungkin values berbeda sama kita. Nah, gimana caranya kita bisa berinteraksi dengan orang tersebut? Interaksi sih nggak ada masalah, ngobrol aja tanya. Tapi ketika values berbeda memang nggak bohong. Values attract values. Jadi lu nggak akan bisa se-excited lo ketemu yang sefrekuensi. Dan itu normal. Ya. Mencari banyak network yang sefrekuensi lebih banyak, normal. Tapi tetap harus punya network biarpun tidak se-values. Oke. Tapi bukan berarti ini harus lebih banyak. Enggak, banyakin aja yang se-values, gak ada masalah. Tapi kan lo harus tetap kenal juga yang tidak se-values supaya bisa belajar. Betul. Setuju. Gitu tuh. Jadi ini bukan masalah kayak, oh harus semua orang ya kok kayak gitu. Lah enggak. Apalagi kalau ketemu yang belagu. Pokoknya kalau ketemu orang belagu sama orang banyak ngomong tentang dirinya, lo akan lihat gue jadi orang yang sangat diem. Pasti. Gue kasih ruangnya terus tuh makan terus ego lu tuh. Tapi habis itu nggak ada pertemuan selanjutnya. Nggak ada. What's the point? Tapi ya nggak win difference. Berarti dia lose gua. Buku ini harus dibaca sama kedua belah pihak. Semua dong. Semua supaya sama-sama saling menyukai. Iyalah Gitu ya. Oke, yang ketiga, bagaimana cara membuat orang lain mengikuti ide kita? Ini mungkin ketika dalam organisasi berarti ya. Kayak kita punya ide atau misalnya kita interaksi mau makan apa di kita punya ide gitu ya. Itu misalnya. Gimana cara mempengaruhi orang lain mulai masuk? Lah ini buku arahnya kemana dulu nih? Jadi dalam apapun, karena kan kita interaksi sama orang. Kalau menurut Mungkin gua orang kita, mau direct kayak gitu leaders lu harus kita. tahu interest benefit orang itu. Oke. Misal, Bill, abis ini makan apa? Lu jawab makan apa? Ayam boy. Ah, nasi goreng aja ya sih, gue traktir. Susah banget guys gitu. Ya udah lu ikut gue langsung. Itu kan cara paling simpelnya pakai duit gitu. Tapi kalau misalkan kayak sih wah, gue mau ayam goreng aja gue. Apa? Kalau gue misalnya, gue lagi ngada banget, terus gue yang bayar aja ayam goreng gimana? Ya udah gue ikut tuh. Ya udah. Sabar, relasi itu jangka panjang. Betul. Nanti habis itu. Sekarang gue ikut lo. Iya, Besok Iya. pasti lu ikut gue. Besok, Bill makan apa? Gak nyoba dulu. Bill, Aja kan gue udah ikut. susah kan? Nah itu maksud gue. Jadi maksud gue bukan berhenti di situ, Pak. Nah ini. Even lu kalah hari ini, untuk menang 2 hari lagi nggak ada masalah. Betul. Yang penting kita jangka panjang. Ya nggak apa Yang penting aja. prinsip dasarnya tadi awal-awal. Iya. Lu masih nggak mau juga gue ikutin lu makan Bill 3 kali. Masa lu nggak ikutin gue minggu depan? Bener nggak? Iya. Kalau minggu depan nggak mau ikut lagi, Bun bukan sama lu gua gitu. Ya kalau minggu depan masih nggak mau ikut lagi, gue ngapain relasi sama lu? Iya, bener. Urusan makan aja lu 3 kali egois. Bener. Oke, nah di buku ini diajarkan gini, gimana cara membuat orang lain mengikuti idenya kita. Pertama, hindari debat. Oke. Itu gue setuju. Terus hormati opini orang lain. Aduh, itu gue setuju banget. Jika misalkan kita punya kesalahan, kita salah, akui cepat dan tulis. Itu gue agree. Terus mulai dari persamaan dulu, bukan perbedaan. Biarkan orang lain merasa ide itu milik mereka dan lihat dari perspektif mereka. Itu gue agree. Itu namanya mengalah untuk menang Bill sebetulnya. Betul, benar sih. Dan biasa gini, kadang-kadang tuh kalau misalnya kita kan dalam negosiasi dan ada perbedaan pendapat dalam bisnis gitu ya, kadang-kadang itu tuh ngobrol, oh idenya udah gini-gini, tuh dia bilang, enggak, jelek. Kita enggak langsung against dia punya ide loh, jelek. Langsung kritik dia punya ide, harusnya enggak, ide lu bagus. Nah tapi gue ada satu POV nih, tapi kita sama-sama coba explore gitu. Iya. Itu agree gue. Itu Jadi akan kayak pelan-pelan ngegeser dari ide yang mereka yang bagus itu jadi idenya kita. Lah, nggak usah sampai kayak gitu deh. Gue pernah dikasih DM head comment. Lumayan lah yang gue digoreng tahun lalu tuh. Iya. Lumayan. Bro, kalimat pertama gue apa? Thank you ya udah mengetik panjang-panjang. Gue appreciate masukannya. Perdan kalau ini membuat lo berpikir seperti itu. Tapi ini adalah intensi gue sebenarnya gini. So gue harap gue biasanya tambahin ngerangkul. Ketika dia udah lebih tenang, yuk kita sama-sama membangun edukasi generasi muda Indonesia, karena Indonesia butuh orang-orang yang berani speak up kayak lu. Selesai masalah. Itu nice banget. Karena satu tadi poinnya hindari perdebatan. Lu nggak langsung ayo kita debat. Nggak ada. Gue thank you Ya thank you. Hormati opini orang lain. Appreciate. Thank you udah ketik panjang-panjang. Mulai dari kesamaan. Iya. Bukan perbedaan.
Iya kan? Terus biarkan itu ya itu idenya mereka. Nggak ada yang masalah. Gue sharing ini. Iya kan gue bilang, tapi gue tujuannya gini. Keren. Karena orang di Indonesia butuh orang kayak lu yang berani speak up, bener. Selesai masalahnya. Betul, betul. Dan ini dibutuhkan sama ada banyak bidang. Iya. Dan gue nggak mau ngomong kayak, kok kalau kayak gitu lu nggak tulus dong? Enggak, gue tulus. Gue tuh kalau ngadepin orang kayak gitu, gue tulus. Gue bener-bener berusaha, thank you ya, apresiasi ngetik panjang-panjang. Itu gue bener-bener apresiasi, real. Bukan cuma bacot. Kalau nggak gue pasti emosi digituin. Betul. Tapi, nah ini yang lucu. Gue belajar ternyata being positive, genuine, dan accept orang bagaimanapun skalanya dia akan membuat kita menang buat diri kita sendiri. Bisa elaborate nggak? Nah, kayak gini. Ini kan kebetulan orangnya jadi bareng gua, sekarang kita jadi satu bendera. Kalau orangnya udah digituin tetap kasar misalnya, wah keluarlah kebun binatang segala macam, nggak peduli segala macam. Ya gua tetap thank you. Tapi jatuhnya adalah, oh gua nggak perlu hidup udah. Oke. Lu menghilang aja dari radar ini gitu. Nah, seringkali hidup tuh kayak gitu. Jadi kalau kita menghadapi semua dengan baik, opsinya udah pure di kita. Kita mau keep ini relation, atau kita mau anggap ini relation nggak ada. Tapi either way kita tetap win. Karena kita closure dengan baik. Mungkin sama kayak tadi 3 kali gue nggak mau ngalah makan apa. Udah udah lah kayak bukan teman gue tuh. Iya ngapain? Iya. Make sense. Itu apalagi balik lagi ya teman-teman, hindari kalau lu lagi dalam kondisi bagus, rezeki lu lagi banyak, terlalu banyak cerita dan menjagokan diri lu harus bener-bener bisa lihat situasi lawan bicara lu sih. Kalau dia baru kena PHK, lu aja ketemu, misalnya nih ini goblok-goblokan ya. Gue agen A. Baru di PHK Bil. Udah lama gak ketemu nih. Ketemu yuk Lu pasti aja gue ketemu, namanya lu baru di PHK, punya waktu dong. Kita mau, siapa tahu ada opportunity. Ketemu kan. Gue langsung bilang, Bil, gue habis ganti mobil nih sama beli rumah cash. Gara-gara gue sekarang ikut di industri ini gitu. Lu kan baru di layoff ya. Minimal lu ngeliat muka gue udah empet pas. Lu akan bilang iya good for you lah gitu kan. Belum biasa strategi kedua apa? Lu kerja di mana Bil? Nah itu. Oh iya gue kerja di situ di layoff. Nah kan, makanya ikut gua. Bentar lagi selesai makan ditonjok. Lagi kesel ya. Iya lagi. Oh iya. Nah kadang orang tuh gini. Kadang orang ngajak orang ketemu atau berinteraksi ada maunya. Wajar, semua orang ada maunya, boleh. Tapi ketika lu ada maunya, lu harus lihat lawan lu lagi kayak gimana. Ketika lu fokus sama diri lu doang, lu akan terjadi hal tadi tuh. Lu gak mikir, anjir yang gue aja ketemu baru di PHK, dia lagi begini, tiba-tiba gue pamer. Nah, itu sering miss tuh. Oke, ini mungkin poin terakhir. Seru kalau bahas buku gini. Seru, enggak, karena ini gue hidupi Pak. Betul. Kenapa ini panjang? Karena gue benar-benar menghidupi gaya ini gitu ya. Makanya gue bawel. Tapi kayaknya rata-rata buku yang mana juga sering kita hidupi. Oh iya, karena pada dasarnya semua buku tuh turunan dari sebuah values attract varies. turunan dari sebuah ayat-ayat firman hidup gitu. Hidup, ya kan? Oke, terakhir. Bagaimana cara kita menghadapi perbedaan tanpa menyinggung orang lain? Pertama, menilai dengan pujian. Kritik secara tidak langsung. Tapi gue gak tahu, nanti gue pengen tanya lu tidak langsung tuh gimana? Bicara tentang kesalahan kita dulu, bahwa kita akan mempunyai kesalahan. Karena kan perbedaan nih, ada perbedaan gitu ya. Jadi mungkin ngomongin tentang kesalahan atau perbedaan kita dulu. Terus yang gue suka dari buku ini adalah jangan kritik, jangan kasih perintah, tapi terus ajukan pertanyaan. Nanya terus sampai akhirnya kita benar-benar dapat intisari dari perbedaannya apa, baru kita elaborate dari situ. Nah itu benar. Ketika lu berbeda, biasanya orang itu fokusnya defense, dia punya argumen. Sebetulnya enggak. Lebih gampang kalau kita beda nih. Misalnya, Bill, gue mau buka di Surabaya nih, pameran. Lu bilang, jangan. Di Bandung aja. Terus gue bilang, lah Surabaya lah, udah jelas kita di kontak sama Mole kemarin. Ribut tuh. Tapi Bandung marketnya gak ada habisnya tuh. Mendingan gue tanya, menurut lu kenapa Bandung, Bill? Marketnya itu lebih oke, lebih baik. Kenapa lu bisa bilang gitu? Kemarin lu udah cek beberapa bazar di situ? Udah, dan lumayan labet sih di beberapa tempat. Oke, bisa lihat nggak contoh-contoh? Jadi elaborate terus kan? Karena ada 2 opsi Pak. Bisa aja ternyata pilihan lu memang lebih bagus dari gue. Bisa jadi. Bisa jadi. Itu sering terjadi kok. Dan itu gue tidak bisa nangkep karena gue nggak nanya. Iya betul. Gue nggak gali, gue cuma ngerasa gue lebih benar. Betul. Nah,
Dari menggali, lu bisa akhirnya terima bahwa oh iya ya Bill ternyata lebih bagus, ya udah gue ikutin, selesai. Atau yang kedua, gali terus sampai lu merasa Iya, argumen lu ternyata nggak sekuat itu. betul. Iya juga itu ya. Iya juga. Lu akan balik nanya gue. Kalau menurut lu kenapa sih rame banget? Nah, selesai. Dan apa ya, ngomong sama orang tuh kayak ngomong sama cermin kali. Iya, Jadi kita nanya, orang itu pasti akan tanya balik. pasti dong. Kalau orangnya sama-sama values ya. Ya, karena goalsnya sama kan. Iya. Kalau goalsnya beda, ini jadi pointless pak. Iya. Kan goalsnya kita sama, mau memajukan perusahaan, cuman maunya ke A atau ke B. Buat apa debat gitu kan? Iya, jujur gue adalah orang yang paling anti debat pak. Hmm. Gue adalah orang, bukan berarti debat jelek ya, Iya. enggak. Tapi jarang sekali gue menemukan hasil yang baik dari sebuah perdebatan. Setuju. Karena jarang orang habis debat bilang, wih gila gue respect banget gue sama lu keren. Betul. Wih, I love you bro, cara lu debat, gue berasa dikasihi sekali. Nggak mungkin pak, biasa orang habis debat tuh pilihannya mau gue tusuk pakai pisau, gue tembak pakai sniper, atau gue keplak nih pala lu di belakang. Atau lihat. Kecuali, oh memang harus ada debat institusi. Oh iya, kalau debat itu memang acara debat Iya, itu debat. tapi kalau lu tanya gue perdebatan secara bikin sendiri, gue lebih baik lu menang. Gue selalu mau sini, kita mau debat nih. Wah, oh, oke, itu bagus ya. Ya udah. Enggak, gue kasih lu menang, gue ruginya apa sih? Bener. Relasi kita nyambung, Iya. iya kan? Iya. Kecuali perdebatan ini akan menghasilkan signifikan impact banget, keras banget. Nah itu baru akan coba elaborate lebih panjang. Ya kayak tadi aja misalkan kayak ini kan penting buat company kita. Gue bilang di Bandung lebih oke, lu bilang di Surabaya lebih oke. Iya. Ya makanya kita elaborate sama-sama. Kenapa? Faktanya di mana? Iya, atau bahkan mesti ketemu tengah. Bill, bisa nggak? Kalau gini, kita bikin semester ini satu di Bandung. Semester depan satu di Surabaya. Akhir tahun kita eval ya. Tahun depan, mana lebih bagus, kita hajar di sana lebih bagus. Selesai juga masalahnya. Berarti memang dibutuhkan dua orang yang saling ya sama. Menurut gua, paling penting fokusnya apa. Ketika lu ketemu orang, fokusnya bangun relasi. Lu nggak bakal terlalu banyak pamer tentang diri lu. Lu akan ngobrol sama dia. Karena cara bangun relasi sama orang adalah dengerin orang itu cerita, bukan orang itu dengerin kita cerita, Pak. Lu pernah goblok-goblokan kayak gini? Lu ketemu orang, lu cerita. Dia nggak pernah cerita apa-apa sama lu misalnya. Iya. Lu akan berasa lu deket sama dia kan? Iya, betul. Dia kan berasa dia nggak deket sama lu. Orang tiap kali kita mau lu doain cerita, Iya benar. mana ada deketnya? Gue udah kayak psikolog gratis aja. Iya. Hah? Benar. Lu ngomong sama psikolog cerita nggak ke lu? Enggak, lu yang cerita kan? Iya, betul. Lu bayar. Ini Biasa. bukan relasi. Ini gak banyak lagi. Ya berikutnya makanya gak ada relasi selanjutnya. Betul. Relasi itu fokusnya apa? Mau debat kek, mau ngomong kek, mau apa? Ketika lu tahu jelas fokusnya apa, lu bisa tarik solusi yang sesuai ke sana tanpa harus marah-marah. Fokus dan mungkin intentionnya ketika ketemu orang itu mau apa. Iya, gue udah pernah ngerasain lah tahun lalu digoreng. Iya. Ya kan? Fokus gue apa? Jadi berkat kan? Respon gue apa? Gak apa-apa, lu bully gue, fitnah gue, sikat gue, terserah. Iya. Yang penting gue jadi Berkas. selesai. Iya betul sih. Oke, mantap sudah. Berarti buku ini sangat align dengan Sangat millennials kita, suka ya. banget. Bener kan, Win? Betul. Tuh kan? Makanya kita bisa win. Tuh, how to win. Bener-bener And win. Influence. Influence. Gimana? Sudah saya influence semua? Ini bagus banget guys, kalian memang harus Harus praktekin sih. baca ya. Iya, Harus baca dari praktek. praktekin. Oke, kalau itu teh sekian episode dari buku hari. See you.